Shalom. Sekali lagi shalom. Siapa di antara semua Bapak Ibu Saudara yang mengalami kemurahan Tuhan, coba angkat tangannya. Wih. Amin. Hampir semua mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan bukan berbicara kamu dapat uang 100 juta, 200 juta, enggak. Tetapi ketika kita ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua mendapatkan kemurahan, berarti Bapak Ibu semuanya murah hatinya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita gak mau perpanjang, kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kemurahannya lebih dari hidup kita. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kami percaya malam hari ini Tuhan, kami boleh ada tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Thank you Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Katakan aku ada. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, haleluya. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Yes Lord, kami menyembah-Mu Tuhan.
Kami meninggikan Engkau, kami agungkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Haleluya. Aku ada saat benar Tuhan. Yes. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sah. Sekali lagi katakan, aku ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Oh, thank you Jesus. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemurahan Tuhan lebih dari hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari lepas hari kami Tuhan tidak lepas dari kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak kalau sore hari ini kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu tuh kami mau percaya Tuhan, kami mau bersorak-sorai karena kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau tetap baik. Terima kasih Bapak, kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya ketika kita hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup kita penuh dengan mujizat. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita mau angkat pujian ini, hidup kita penuh dengan mujizat. Sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup
sepanjang sejarah manusia. Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhan luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Amin. Luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selama. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukan, amin. Yes Lord. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Amin. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Gloria bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar
We give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Katakan, amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Angkat pujian yang satu kali lagi. Haleluya. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tuhan, Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Aduh,
delay tadi ya terakhir. Puji Tuhan, tapi luar biasa semangat semua memuji Tuhan, amin. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya buka untuk Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Mungkin pujian atau mungkin dalam ulang tahun ya. Koyogi. Oke. Sultan, mana Sultan? Ko Erik, mana Ko Erik? Oke, kalau tidak ada, kita mau berikan kesempatan untuk yang memberikan pengumuman. Yang bertugas pengumuman, Bapak Erik ya? Haleluya, shalom Bapak Ibu. Luar biasa malam hari ini, amin. Ya, sebelum pengumuman saya mau ucapkan selamat datang dulu buat Pak Hasan dan Ibu. Dan Pak Andre, ya, dan Ibu. Selamat datang, sama-sama menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Amin, haleluya. Saya akan bacakan pengumuman untuk sepekan ke depan, saudara. Ya, untuk tengah minggu biasa ada ibadah dewasa muda. Pak Sony, udah ada tuan rumahnya? Oh, sekretariat, hari Rabu ya? Ya, hari Rabu jam 7. Buat Bapak Ibu yang ingin jadi tuan rumah, boleh menghubungi Bapak Sony ya. Waktunya fleksibel, boleh kapan aja, asal jangan hari Minggu. Bentrok nanti. Ya. Untuk hari Sabtu, seperti biasa, remaja. Ini saya apresiasi saudara untuk remaja ya. Luar biasa, memang semangatnya. Ya, walaupun hujan geluduk, datang saudara. Semalam hujan tuh, semalam datang. Ya, aduh, walaupun cuacanya nggak baik, tapi tetap luar biasa ya. Saya juga mikir-mikir ini semangatnya luar biasa. Apa karena ketuanya imut dan manis ya? Jadi wah, semangat terus tiap minggu ya, luar biasa. Memang Sultan kalau dipandang-pandang tuh manis gitu. Ya, lalu ya, puji Tuhan. Dan saya juga mendorong sih untuk Bapak Ibu yang punya anak remaja, didorong untuk hadir ya, untuk jam-jam ibadah. Karena kita tahu zaman akhir-akhir ini bukan cuma ilmu dari kehidupan yang harus diisi gitu saudara. Tapi kerohanian juga harus didorong terus. Karena dengar kabar-kabar itu udah luar biasa ya. Sehingganya ketika kerohaniannya dia kuat, kita anak-anak tuh bertumbuh di dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhannya dengan benar gitu ya. Dan salah satunya ini saudara, ini saya apresiasi juga ya saudara Edson. Malam hari ini perdana ya. Perdana, dia itu rajin banget saudara. Ibadah remaja rajin, ibadah umum rajin ya. Dan malam hari ini kita lihat mulai terjun dalam pelayanan umum ya. Didukung oleh Papa dan Papi ya. Malam hari ini luar biasa. Semangat terus Esen ya, semangat terus. Haleluya. Untuk jadwal Super Kid seperti biasa jam 5. Ya, untuk hari Minggu ada perjamuan kudus ya, kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Ada yang melayani Bapak Adit dan Saudara Sultan, asernya keluarga Bapak Nana, singernya Ibu Puji dan Saudara Yuyun, pengumuman Saudara Heri, kolektan Ibu Novia dan Reni, dreskotnya putih ya. Oh iya, ada satu lagi pengumuman saudara, untuk tim besuk ya Pak, tim besuk. Bapak Gembala sudah membentuk tim besuk dari jauh-jauh hari sebenarnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang perlu kunjungan ataupun ada sakit misalkan, kalau Bapak Gembala berhalangan, tim besuknya itu sudah mewakili Bapak Gembala, saudara. Ya, jadi anggaplah sama gitu ya. Memang saya melihat ini jemaat ini kalau nggak didatengin sama Gembala sendiri kayaknya kurang. Iya benar ya. Di mana-mana saya dengar di gereja-gereja mana-mana begitu saudara. Kalau gembalanya nggak datang itu kayaknya doanya kurang manjur gitu ya. Ya harus Bapak Gembala yang doa gitu. Padahal saudara tahu ya, saudara Sony ini kan bagian dari pastoral ya. Dia kalau doa saudara luar biasa dahsyat. Ya
Yang buta bisa berjalan, saudara. Yang lumpuh bisa melihat. Itu luar biasa doanya ya. Jadi anggap aja sama gitu ya sama Bapak Gembala. Jadi kita juga membiasakan diri jadi jemaat itu untuk bertumbuh secara positif, saudara. Jangan mikir yang negatif-negatif lah. Saya percaya Bapak Gembala kita itu nggak pernah pilih kasih. Amin. Semua sama gitu. Kalau misalkan nggak bisa datang, itu karena berhalangan, bukan karena sesuatu. Ya, jadi kita membangun diri kita juga positif gitu di jemaat untuk nggak berpikir yang macam-macam lah. Amin. Kiranya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Ya, ada lagi? Oh iya, yang berulang tahun ya, bulan Juni. Sebentar ya, habis ibadah ya. Oh iya, disebutin satu-satu. Ya, selamatlah ya untuk saudara ya. Ya, untuk yang berulang tahun bulan Juni, sebentar nanti mungkin ada perayaan kecil ya. Ya, pokoknya Tuhan memberkati dengan luar biasa saudara hidup kita ya. Melimpahlah kasih Tuhan. Amin. Kita bersiapkan diri untuk berdoa untuk persembahan. Kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat keberadaan kami sore hari ini. Kami tahu kami boleh ada semua karena kasih-Mu. Kau yang begitu mencintai kami Tuhan. Biar kami terus merasakan perjalanan hidup kami dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan dalam kehidupan kami. Memang tidak sedikit banyak pergumulan kami, masalah kami boleh hadapi. Tapi yang kami tahu bahwa kami punya Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami boleh tetap percaya bahwa kami akan menerima semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biar Bapak Gembala juga di tempat ini boleh diberikan terus pewahyuan yang baru senantiasa dalam memimpin kami Tuhan. Kami boleh menerima berkat-berkat firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa di surga, kami juga memberi karena kami tahu Engkau telah memberi kami, memberkati kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sambil memberikan persembahan, kita angkat satu pujian ini. Yang bertugas persembahan, silakan. Mengalir dalamku, jiwaku terang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan, angkat pujian ini. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku.
ini. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Yes Lord. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan ku buka hati. Berserah seluruh hidup di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu. Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang luar biasa. Bapa, terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa hari ini. Kami percaya tidak ada perkara yang kebetulan dalam hidup kami. Semua ada di dalam rancangan-Mu yang luar biasa. Kalau kami boleh hadir di tempat ini untuk memuja-Mu, menyembah-Mu ya Bapa. Karena rasa syukur yang begitu luar biasa atas semua kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh datang untuk menyembah-Mu Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Dan bila setiap kami boleh menikmati Engkau lebih dan lebih lagi. Sehingga sepanjang perjalanan hidup kami boleh sadar ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Yang senantiasa memimpin kami, menolong kami, melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga kami yakin dan percaya sore hari ini adalah sore yang sangat diberkati oleh Tuhan. Setiap kami diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan yang baru, diberikan kegairahan yang baru. Bahkan roh kami akan terus menyala-nyala untuk kami terus melayani dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sebanyak kami yang boleh hadir, kami percaya Engkau rindu melawat setiap kami, menolong setiap kami untuk melakukan perkara-perkara yang Kau rindukan. Yang lemah mari Tuhan kuatkan mereka, yang sakit mari Tuhan jamah sembuhkan mereka. Bahkan yang dalam pergumulan Tuhan membuka jalan, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak terima kasih, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan terus memenuhi keberadaan setiap hidup kami. Sehingga kami sadar Tuhan betapa Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa. Dan kami yakin dan percaya penggenapan karya-Mu terjadi atas setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Hasan Jo yang bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan melalui keberadaannya kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami semuanya pulang dengan bawa berkat dan anugerah yang luar biasa. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Bapak. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dengan penucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dong tim PW kita hari ini. Wow, semangat ya, luar biasa. Wah, semuanya diberkati, amin. Ada hal-hal yang luar biasa yang saya percaya Bapak Ibu bisa nikmati sore hari ini, amin. Ya, kita akan mendengar kebenaran firman Allah dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Ya. Mulai ngadat-ngadat, iya, salam semuanya. Ya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Iya, ini harus diingatkan terus bahwa Bapak Ibu Saudara sangat dikasihi Tuhan, amin. Ya, Tuhan mengasihi saudara enggak tergantung dengan apa yang saudara lakukan dan tidak tergantung kepada apa yang saudara tidak lakukan. Tuhan sayang saudara, amin. Iya, makanya Yesus mati buat saudara. Jadi hari ini kita akan menikmati hal yang luar biasa. Hambanya Pastor Hasan bersama dengan kita, amin. Dia akan jadi berkat buat kita semuanya, amin. Siap diberkati, amin. Senggol kiri kanan saudara dong, kamu pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa, amin. Ayo berikan tepuk tangan untuk Pastor Hasan. Iya, saya undang, ayo silakan. Tes. Terima kasih Pastor Cepi. Terima kasih buat jemaat Tuhan GS Gereja Sungai Yordan. Kesempatan yang luar biasa. Saya udah lama kenal Pastor Cepi dan Cilisa. Terima kasih hari ini saya boleh berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebuah kehormatan buat saya bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Saya bersama istri saya, ya Kristiawati. Saya punya anak 3, jadi ada satu anak saya yang udah kuliah, kelas 2 SMA dan 1 SMP. Jadi ada yang kecil saya.
Pekerjaan saya pengusaha, ya, buka usaha udah lama, meneruskan orang tua punya, dan toko buku rohani, dulu Metanoia, sekarang Lighthouse, sekarang muncul Darling Kopi, promosi sedikit Pak Cepi. Ya, jadi itulah pekerjaan saya setiap hari. Latar belakang saya berjemaat di Abalove. Ya, dulu pernah jadi tim kepemimpinan di Abalove Cikarang 7 tahun kurang lebih. Akhirnya Tuhan arahkan saya untuk terus melayani di marketplace. Sekarang saya berjemaat di Abalove Cikarang dan saya sama istri saya banyak melakukan melayani di Komsel, di kompak kita. Biasanya kita senang sekali melakukan pemuritan. Ya, itulah kurang lebih apa yang saya lakukan sampai hari ini. Terima kasih. Hari ini temanya adalah berjalan sebagai manusia baru, saudara. Ya, jadi karena saya melihat bahwa memang gereja Sungai Yordan di sini nih, Pak Cepi ini adalah gereja Sungai Yordan anugerah, ya. Wow, luar biasa. Makanya kalau kita ada di jemaat ini benar-benar bisa merasakan betapa anugerah Tuhan itu nyata buat setiap hidup kita. Nah, hari ini mungkin saya akan teguhkan gitu ya. Dan apa yang memang Tuhan bicara sama saya, bagaimana kita berjalan sebagai manusia baru dan bagaimana kita membangun kehidupannya sebagai bentuk anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mari kita buka Markus 1 ayat yang ke-15. Kalau bisa ada di ininya tampilkan boleh. Oke, jadi kita lihat Markus 1 ayat yang ke-15 berkata, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, dari ayat ini kita bahas ya hal yang sangat penting dan sangat esensi, saudara. Mungkin ini Injil yang sering kita baca gitu ya. Tapi kalau kita gali, kita percayai, kita renungkan, saudara, ini justru adalah satu fondasi dasar dari kehidupan kita yang sudah beroleh anugerah, saudara. Amin. Ya, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kalau sudah dekat berarti dia ada, saudara. Ya, dan kita bisa masuk gitu ya. Makanya saudara, kita mesti ngerti waktu kita beroleh anugerah, saudara, ya, ada kesempatan buat kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaannya, saudara. Nah, tapi ada caranya, saudara. Dikatakan kita harus bertobat dan percaya kepada Injil, saudara. Jadi ini ada penekanan-penekanan yang meneguhkan kita yang sudah mengalami anugerah bahwa lewat pertobatan dan percaya Injil lah, saudara, maka kita punya iman akan keselamatan yang sudah kita terima ini, saudara. Ya, jadi saudara mesti pastikan bahwa kita sekarang yang sudah percaya dan bertobat ada dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Nah, kita bersyukur, saudara. Ya, makanya kalau kita lihat kenapa ini kalau kita nginjilin orang gitu biasa, kenapa mesti bertobat? Karena di Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, biasanya kalau saya gitu ya, melayani teman-teman atau orang-orang yang belum, mungkin bisa jadi KTP-nya Kristen tapi belum lahir baru, saudara. Nah, inilah yang kita perlu lakukan supaya mereka percaya kepada Injil, saudara. Bahwa Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, ya dia menyerahkan Yesus anaknya kepada kita supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Amin. Nah, waktu mereka mendengarkan tentang Injil, saudara, mereka ngerti bahwa upah dosa adalah maut, saudara. Nggak ada pilihan lain. Karena itu gimana caranya saya bisa membawa orang hidup dalam kerajaan Allah, saudara. Makanya ada ayat bagus selalu saya misalnya, jangan lupa ya kalau kita nginjilin orang, terakhir kita mau doain, ini ayat yang kita mesti pegang. Roma 10 ayat 9 sampai 10, saudara. Boleh dibacakan, ditampilkan. Jadi inilah prinsip yang memang setiap kali kenapa orang
yang belum percaya Yesus, dia mau menerima anugerah keselamatan, mau hidup dalam kerajaan Allah, dia harus kadang-kadang kita mesti ajarkan mereka ikut berdoa gitu ya. Ya, sebab dikatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Selanjutnya, karena dengan hati percaya, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, saudara. Jadi saudara, kita mesti bawa orang itu supaya apa? Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Karena makanya kadang-kadang kita sering bantu orang itu didoakan ikut kita berdoa, benar nggak? Ya, itulah tuntunan bagaimana membawa orang masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Nah, sejak saat itulah, saudara, ya, kita beroleh anugerah keselamatan, saudara. Karena dengan percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut saja, gitu. Ya, bahkan kita tahu bahwa Efesus 2 ayat 8-9, mungkin ini ayat-ayat yang udah biasa disampaikan di tempat ini, saudara. Saya percaya dan ini juga bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang membegahkan diri, saudara. Jadi saudara, waktu kita beroleh anugerah, bukan karena apa yang kita sudah lakukan, saudara. Justru bahkan Yesus mati, ya, buat kita ketika kita masih hidup dalam dosa, saudara. Itulah karya salib, karya yang terbesar buat setiap kita orang percaya. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Makanya saudara, orang hidup dalam anugerah Tuhan itu beda cara hidupnya, saudara. Ya, mesti semangat terus, senyum terus, saudara, walaupun gigi nggak rata, senyum terus, gitu ya, gitu ya. Begitu banyak tantangan, tapi dia terus tersenyum karena apa? Dia sudah hidup dalam kerajaan kekal, amin, saudara. Nah, saudara, jadi saudara ingat, ini adalah sebuah pemberian, saudara. Sebab itu, saudara, apa yang sudah diberi, saudara, sama seperti misalnya saya mau kasih kado buat istri saya, ya, honey, darling, ini hadiah buat kamu. Nah, dia harus terima, saudara. Ya, kalau enggak apa yang saya mau kasih dia enggak akan terima kalau enggak dia terima. Ya, sama, saudara. Anugerah itu harus kita terima dengan iman yang teguh dalam hidup kita. Ya, makanya saya percaya itulah dasar fondasi iman yang utama dalam kehidupan orang percaya, saudara. Saudara bisa lihat, saudara, hari-hari ini ada begitu banyak goncangan, saudara. Yang digoncang apa kira-kira, saudara? Dasarnya, saudara. Ya. Makanya saya percaya, saudara, gereja Sungai Yordan Anugerah ini, saudara, memiliki fondasi dasar yang kuat. Karena setiap kita jemaat tempat ini, hidup dalam anugerahnya, nyata buat kita. Amin, saudara. Ya, oke, jadi saudara, kalau gitu, saudara, kita bisa lihat bagaimana proses keselamatan yang kita terima itu, saudara, terjadi langsung saat itu juga. Karena memang ada banyak orang percaya dia nggak merasa keselamatan tuh mesti apa yang dia udah lakukan gitu. Tapi kita mesti tahu, saudara, ya, waktu kita hidup sebagai orang yang sudah lahir baru, saudara, ya, ingat kita punya kehidupan lama, saudara. Kondisi manusia lama kita sebelum kita percaya Yesus, ya, Efesus 2 ayat 1-3, ya, saya nggak buka, saudara. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan lama kita, ya, kehidupan lama, kondisi di mana kita hidup dikuasai oleh kerajaan gelap, saudara. Ya, dimurkai Allah, ya. Begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kita lakukan, saudara. Nah, begitulah kita dulu, saudara. Tapi bersyukur karena anugerah Tuhan, ya. Ya. Bukan karena apa yang kita lakukan, saudara. Bukan usaha kita, ya. Oleh karena kasih Allah, saudara, lewat anaknya Yesus. Sehingga kita boleh saat itu juga waktu kita percaya, kita pindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang yang ajaib. Jadi saudara, keselamatan itu terjadi saat itu juga, seketika ketika orang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Nah, begitu juga kita, saudara. Jadi jangan lagi meragukan apa yang sudah kita terima sebagai anugerah, saudara. Situasi, kondisi, keadaan gak akan mempengaruhi apa yang sudah kita terima. Itulah hadiah terindah, terbesar, termulia yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita.
nggak bisa dibayar, digantikan oleh dunia ini, saudara. Ya, kenapa kita masih cemburu sama dunia ini, saudara? Makanya saudara, mari kita terus bangun kehidupan kita di dasar pondasi yang utama ini, saudara. Walaupun selanjutnya Yesus mengajarkan bagaimana membangun kehidupan di atas batu karang, saudara. Nah, saudara, jadi itu saudara, hidup kita sebagai orang Kristen, ya, istilahnya adalah metanoia, saudara. Ya, bertobat dan berbalik arah 180 derajat. Nah, ini toko buku saya dulu metanoia nih. Jadi kenapa ada metanoia? Saya dalam hati, ya saya Tuhan, saya mau supaya lewat toko buku ini banyak orang jadi bertobat dan berbalik hidupnya mengenal Tuhan. Gitu. Jadi sepertinya gini, saya mengalirkan sebuah aliran kehidupan buat jemaat di kota Kerawang khususnya. Memang waktu saya mulai merintis toko buku itu ada visi yang Tuhan taruhkan, saudara. Itu 98 mulainya, Pak. Ya, kerusuhan 99, habis itu langsung kerusuhan tuh. Akhir November kalau salah, jadi Januari awal ya udah kerusuhan gitu. Jangan-jangan gara-gara toko buku gitu ya, kerusuhan gitu di Kerawang. Enggak, saudara. Nah, semakin terus bertumbuh perjalanan, ya bagaimana perjalanan toko buku rohani, terus Tuhan kasih visi yang lebih besar. Bahwa air itu yang mengalir sudah menjadi besar, menjadi sungai katanya. Jadi nggak cuma mencukupi kebutuhan jemaat, kamu harus mencukupi kebutuhan kota di mana kamu berada. Makanya akhirnya di metanoia berubahlah menjadi lighthouse. Terpancar seluruh kota Kerawang. Yaitu secara de jure, tapi de facto itu yang kita perjuangkan. Amin. Jadi saudara lihat, hidup kita nggak sama lagi dengan kehidupan kita yang lama. Mesti tahu itu, saudara. Ya, inilah prinsip hidup baru. Ya tentu saudara juga tahulah ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, yang lama sudah sekarang gitu ya, yang baru sudah datang gitu ya. Itu teman saya ada hafal banget itu. Ya, tapi hidupnya nggak berubah gitu ya. Nah ini masalahnya gini, saudara. Kenapa banyak orang Kristen ya udah menerima anugerah Tuhan tapi hidupnya nggak beda jauh, saudara. Beda tipis lah sama dunia masih ya. Bahkan nggak berubah, saudara. Karena memang sebenarnya mereka nggak berubah 180 derajat, saudara. Nah ini yang menjadi peringatan kita, saudara. Ya, ini yang harus gereja perhatikan, saudara. Kenapa kok kita sebagai tubuh Kristus, manusia baru, kok nggak berubah hidup kita gitu ya? Nah karena gini, saudara, ya. Bukan karena memang banyak orang menyangka bukan karena kita kurang beribadah gitu, rajin, enggak. Bukan karena enggak gitu komsel atau saat teduh, bukan. Bukan mungkin enggak kurang perpuluhan mungkin ya, rajin perpuluhan gitu ya. Ya, enggak ada yang salah itu, saudara. Tetapi ini, saudara, ya waktu kita udah mengalami hidup anugerah, saudara, kita lupa hidupan kita. Dulu kita hidup. Waktu kita bertobat, kita disuruh berbalik 180 derajat, saudara. Nah, waktu kita berbalik 180 derajat, saudara, ada 3 hal minimal yang kita mesti tahu. Bahwa waktu kita hidup sebagai manusia baru, saudara, kita harus punya jalan hidup yang baru, saudara. Kadang-kadang memang orang gak bertobat, kenapa? Gak berubah. Karena udah hidup baru tapi jalannya masih lama, Pak. Iya, masih lama lagi. Terus apa lagi? Ya, dia masih punya cara pandang yang lama. Gak punya cara pandang hidup yang baru. Ya, gayanya masih gaya lama. Jubah baru gaya lama gitu ya. Pikiran lama, cara ini lama, semuanya lama. Dan yang terakhir, saudara, kita harus punya tujuan hidup yang baru, saudara. Ya, bukankah firman Tuhan berkata, ya, Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan, saudara. Kita di dalam kehidupan manusia lama, hidup kita dimurkai Allah, saudara. Akhirnya mengalami maut, bisa binasa. Tapi bersyukur karena anugerah Tuhan, hidup kita mengalami kelimpahan, saudara. Artinya kehidupan yang secara keseluruhan holistik itu, saudara, kita begitu diberkati Tuhan, saudara. Ya, amin, saudara. Menikmati semua kebajikan, kemurahan, itulah anugerah, saudara. Makanya kita perlu pengenalan akan Tuhan semakin bertambah. Ya, jadi kita akan mengalami anugerahnya juga semakin bertambah, saudara. Ya, bukan Kristen progresif ya.
Tapi mengalami anugerahnya secara progresif karena bertambahnya pengenalan kita akan Tuhan. Saudara. Beda, saudara. Ya. Disitulah yang kita harus rindukan, saudara. Karena Tuhan punya rancangan dari awal atas kehidupan kita. Yang mungkin saat itu begitu kita percaya belum kelihatan. Tapi waktu kita berjalan bersama Kristus, saudara, kita bisa melihat, saudara. Ya, betapa besarnya kasih Tuhan atas kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, jadi 3 hal ini yang kita perlu tahu, saudara. Saya harus mempunyai jalan hidup yang baru. Saya harus mempunyai cara pandang hidup yang baru. Saya harus mempunyai tujuan hidup saya yang baru. Dan semuanya itu Tuhan sudah rancangkan, siapkan buat kita. Nah, kita mesti cari, saudara. Kita mesti temukan, saudara. Ya. Nah, kalau enggak, nanti kita akan terus mengikuti kehidupan kita yang lama. Yaitu, kalau enggak ada cara baru, jalan baru dan tujuan baru, ya kita lakukan apa? Yang lama yang kita udah biasa lakukan, saudara. Ya, akhirnya hidup kita boro-boro berbuah, nggak akan bertumbuh, bahkan apalagi berubah, saudara. Amin, saudara. Ya, makanya kita bisa tahu, saudara, bahwa kita mengalami pertumbuhan oleh karena sebuah perubahan, saudara. Pertumbuhan itulah yang akan membuat kita mengalami bagaimana hidup yang berbuah, saudara. Ya, oke. Jadi saya percaya, saudara, ini yang saya alami. Saudara. Jadi waktu saya lahir baru, saudara, ya, saya adalah sebuah gereja di Abalov. Waktu saya nggak pindah-pindah, saudara. Jadi setia ya. Jadi saya udah 27 tahun ini ke Tuhan. Dan awal saya lahir baru di tempat kami itu sama mungkin di tempat sini ada bimbingan pengajaran fondasi dasar gitu ya. Kalau kita namanya SPK, saya pengikut Kristus. Nggak tahu apa namanya di sini, yang penting kita dibangun bagaimana memiliki fondasi dasar ya sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi saya di situ ya pengajaran itu menuntun hidup saya, menemukan kehidupan baru, jalan baru, cara hidup baru, tujuan, semuanya saya diubahkan. Saya baru mengalami bagaimana hidup saya itu berharga ketika saya baru berjumpa Tuhan. Beneran, saudara. Dulu saya sangat-sangat kosong gitu ya. Walaupun saya punya pekerjaan, punya usaha gitu ya. Saya melakukan dengan cara-cara apa yang saya tahu. Tapi begitu kenal Tuhan, semua berubah. Saya bersyukur semua karena Roh Kudus yang terus bukakan. Lewat begitu banyak kebenaran, saudara. Nah, jadi saya pun nggak sendiri. Saya dibina, ada pembina saya. Dan saya terus diajak suruh, kamu di Komsel ya gitu ya. Ada sebuah komunitas yang bisa menuntun saya. Kan saya waktu itu masih baru gitu ya, saya nggak ngerti. Nah, sejak dari situ, saudara, ya, puji Tuhan sampai hari ini, saudara, ya, hidup saya selalu terus on fire dengan Tuhan. Amin, saudara. Makanya saya seneng banget, nama saya tuh sebenarnya kan Hasan doang ya, ada Joe-nya Pak. Jadi ada sejarahnya. Jesus nggak cuma in tapi on me, on fire on me, saudara. Jadi menyala-nyala terus di dalam Tuhan, saudara. Makanya anak saya terakhir saya namain Joe Benaya Putra Hasan. Amin. Jadi gak mau rugi. Nah jadi saudara, itulah apa yang saya alami, saudara. Ya, saya berjalan dalam sebuah perjalanan rohani sebagai seorang murid Kristus. Ya, di situ saya punya kerinduan. Tadi saya bilang bahwa saya hidup banyak di komunitas. Saya mulai banyak memuridkan orang, terutama saya berusaha bagaimana bisa memuridkan dari keluarga saya dulu, saudara. Ya, dan itu semuanya masih terus proses dan berjalan, saudara. Dan saya sampai hari ini, saudara, saya begitu excited gitu. Ya, 7 tahun saya terlibat dalam pengembalaan di gereja, saudara. Ya, dan Tuhan izinkan supaya saya tahu bagaimana sebuah organisasi gereja gitu. Saya rasakan gitu. 7 tahun setelah itu maksimal akhirnya Tuhan tentukan kemana saya mau melangkah gitu. Karena teman-teman pelayanan saya seumur saya bertobat kayak Pendeta Edi Wagino itu sama-sama bertobat sama saya tuh. Ya, akhirnya dia jadi pendeta. Saya hampir aja jadi penatua itu. Ya, tapi Tuhan punya rencana yang lain buat hidup saya. Dan di situlah saya bisa disuruh memilih dan saya memilih apa yang memang jadi kehendak Tuhan. Dan yang paling berbahagia adalah istri saya dan anak-anak. Karena begitu waktu saya melayani gereja, full semuanya. Sisanya waktu buat istri dan anak-anak saya. Puji Tuhan, bukan karena
apa-apa, tapi saya melihat itulah rencana Tuhan buat setiap pribadi saya. Dan itu juga berlaku buat setiap pribadi di tempat ini, amin. Karena dia punya rancangan yang indah dan besar buat setiap kita. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin, saudara. Ya, asal kita hidup dalam anugerahnya. Wow, keren. Ini guys, anugerah keren banget. Saya merasakan banget gitu ya di sini ya. Jadi saudara, saya hidup dalam sebuah perjalanan anugerah yang sudah Tuhan nyatakan sampai 27 tahun. Bukan apa yang sudah saya capai, bukan saudara. Ya, tapi apa yang sudah Tuhan kerjakan dari keselamatan yang Tuhan sudah beri. Saudara. Lihat saudara, semuanya kan pemberian Allah. Saudara. Dan saya tahu saya mau belajar tahu diri saudara, bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara. Makanya hidup saya mau hidup dengan istri saya selalu menyembah Tuhan. Saudara. Ya, selalu mendahulukan yang prioritas utama adalah Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara. Makanya saya bersyukur saya diajar prinsip-prinsip yang kuat tentang firman Tuhan. Apalagi sebagai pria, sebagai suami, sebagai bapak. Kita mesti kuat pegang prinsip, saudara. Kalau enggak, gimana kita bisa bawa istri dan anak-anak kita, saudara? Ya, dengan begitu banyak kondisi keadaan yang wow ya sehari-hari ini saya percaya gitu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang murid yang hidup dalam sebuah perjalanan rohani. Nah ini yang penting saudara. Setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, nggak cukup kita cuman udah cukup. Yang penting gue udah punya ya check in di surga gitu. Nggak cukup saudara. Ya kita harus hidup dalam sebuah perjalanan roh. Saudara kalau lihat di 1 Yohanes 2 saudara, saya sedikit keluar saudara, ya dikatakan bagus banget. Bagaimana Yohanes menulis. Kalau orang buta, dia belum lahir baru, dia nggak tahu kemana dia pergi. Artinya kita yang udah lagi nggak buta, saudara, kita udah lahir baru, kita harus tahu kemana kita harus pergi, saudara. Makanya Yohanes menulis apa? Ada tingkat, ada sebuah perjalanan rohani sebagai orang percaya. Ya, dimulai dari tingkat anak, Kristen muda, bahkan sampai Kristen dewasa, saudara. Ya, itulah yang kita mesti lakukan. Jadi, saudara. Waktu kita jadi orang Kristen, kita nggak bisa jadi murid Kristus, nggak bisa. Ada ya gitu ya, saya mah jadi Kristen biasa-biasa dulu. Ya, kenapa? Saya belum siap. Begitu banyak ya, teman saya begitu. Kenapa sih? Dan dia punya false belief, saudara. Padahal Tuhan mau waktu kita udah jadi murid Kristus, lahir baru, kita harus siap menjadi seorang murid Kristus, saudara. Amin. Ya. Nah itu yang Tuhan mau saudara. Nah apa yang kita mau praktekkan setelah kita hidup dalam anugerah Tuhan. Ya sebagai manusia. Ya, ada 3 prinsip yang Paulus ajarkan. Bagaimana kita ya bisa menjadi seorang murid Kristus. Saudara. Mari kita buka ayatnya di Kolose 2 ayat 6-7. Bisa nggak versi AMD saudara? Alkitab mudah dibaca. Oke, kalau nggak ada, saya ada catatan saya gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi terjemahannya lebih jelas buat kita. Jadi ada 3 prinsip yang Paulus ajarkan pada murid Kristus supaya kita hidup dalam sebuah perjalanan bersama Dia. Nah, 3 prinsip inilah saya singkat menjadi 3B, saudara. Sama-sama saya katakan sama saya 3B. Ya, yaitu B yang pertama adalah berjalan bersama Yesus, belajar kepada Yesus, dan berubah serupa Yesus. Amin. Nah jadi saya mau bahas di Kolose 2 ayat yang ke-6-7 versi AMD ya. Saya bacakan aja. Dibilang gini, kamu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Nah jadi saudara lihat, kamu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Jadi saudara, jangan kita cuma cukup puas terima Yesus sebagai Tuhan aja. Saudara. Anugerah penting gak? Oh penting banget, itu fondasi dasar. Tapi gak cukup kata Paulus gitu ya. Makanya banyak orang kenapa dia gak bertumbuh, gak berubah saudara. Karena dia merasa cukup udahlah. Yang penting jadi orang Kristen baik-baik gitu ya. Baik kan beda sama benar gitu kan. Ya udah yang penting gak menjahatin orang. Jadi udah kayak seperti prinsip dunia saudara.
Saya banyak punya teman yang kayak gitu, saudara. Karena mereka nggak ngerti tentang kebenaran-kebenaran, saudara. Nah hari ini saudara, Paulus ingatkan kita bahwa saudara kita harus hidup ya terus melangkah bersama Kristus setelah kita terima anugerahnya. Ya, dibilangkan seringkali yang penting setia. Nah ini saudara, setia sama siapa kira-kira nih? Apa standar Kristus tentang setia ini yang penting saya mah setia di gereja ini gitu ya. Ya terserah aja sih, bebas aja. Yang penting saya mah setia di sini. Saya setia ibadah, boleh saudara. Ya nggak salah. Tapi standar setia buat Yesus adalah, nah kalau kita lihat perumpamaan tentang sebuah talenta, kita bisa tahu apa standar setia, saudara. Jadi waktu orang dibeli talenta 3 dan 5 talenta, dibilang apa? Ya, hei hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaanku. Kenapa? Karena dia begitu diberi talenta 3, dia menghasilkan 3. 5 menghasilkan, artinya apa? Orang yang setia menurut standar Yesus adalah orang hidupnya berbuah, saudara. Ya. Nah makanya saudara, kalau kita mau dianggap setia, standar Kristus, ya setia, hidup kita harus berbuah, saudara. Ya. Ya pertama kita tahulah berbuah dalam karakter gitu kan. Berbuah dalam pelayanan kita, berbuah dalam menghasilkan jiwa-jiwa. Pokoknya kita berbuah dalam kehidupan, ya. Nah, terus kita bisa tahu tentang perumpamaan waktu tentang pohon ara. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Karena dasarnya pohon ara itu bukan cuma pohon yang daunnya banyak gitu ya, tapi nggak berbuah gitu. Makanya dia kutuk mati. Kenapa? Karena bukan dasarnya pohon ara itu ditentukan untuk cuma berdaun aja, daun banyak. Sama kayak kita, kita punya benih ilahi. Dasar hidup kita adalah supaya benih itu berbuah nanti, ya. Bukan cuma didiemin aja, yang penting mah sudah, bukan. Ya, makanya itulah konsep prinsip setia yang kita mesti tahu tentang hal ini, saudara. Amin, amin, saudara. Nah, saudara, jadi saya lanjutkan, saudara. Ya, jadi saudara lihat, saudara. Tetapi ini yang Paulus katakan, saudara. Jadi dibilang. Ya, dibilang waktu kamu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, dibilang jadi teruslah hidup mengikutinya, saudara. Nah kata ini bahasa Sundanya, saudara, bahasa Kerawang ada peripatio, saudara. Artinya gini, saudara, artinya berjalan bersama Yesus mondar mandir. Lucu ya, artinya gini, kemana aja Yesus pergi dia ikut gitu. Iya kemana, tapi ada banyak Kristen serka, saudara. Serka dia, serka itu gitu ya. Komsel saya ya, aduh lucu saudara. Aduh itu sibuk apa aja udah kerjain ya. Waduh ini jenis apa kamu? Oh kamu, ya saya mah serka kok, ada apa? Serka dia, serka itu gitu ya. Bukan seperti Yesus mau mengikut dia kemana aja dia pergi saudara. Ya. Nah hari ini saudara kita mau jadi orang yang terus berjalan bersama Yesus. Makanya itulah dari sinilah kita tahu inilah prinsip B1. Berjalan bersama Yesus. Amin, saudara. Tangkap, saudara. Ya, nanti di Play Store ada Alkitab AMD, saudara. Nah itu terjemahannya bagus juga ya. Jadi bisa di download, ya. Nah selanjutnya saudara dikatakan bahwa kamu harus bergantung hanya pada Kristus sebagai sumber kehidupan dan kekuatan, saudara. Nah setelah itu, saudara kita berjalan bersama Kristus, saudara. Lihat, saudara. Kita dikatakan bahwa kita harus hanya bergantung kepada Yesus, saudara. Dialah sumber kehidupan dan kekuatan katanya. Ya, makanya disebut Kristus adalah guru kehidupan, rabi, saudara. Ya, semua jawaban kehidupan ada dalam Dia, saudara. Makanya kita harus bergantung kepada Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi makanya saudara kita harus saudara mengandalkan Dia satu-satunya, saudara. Ada kadang-kadang orang Kristen nggak enak ya ngandelin Tuhan. Oh, gue udah sekali ditolong masa ngandelin lagi, gitu, saudara. Nah, kita mau belajar hari ini, saudara, prinsip bahwa apapun kehidupan kita, ya, kita mau selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan, karena Dia sumber kehidupan, sumber kekuatan kita. Dia satu-satu yang bisa kita andalkan, saudara. Semua boleh mengecewakan kita, semua boleh menolak kita, tapi Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Amin, saudara. Nah makanya kita belajar prinsip yang kedua yang Paulus ajarkan, itulah B2,
belajar kepada Kristus. Selalu bergantung kepada dia. Saudara bergantung gak nih kira-kira? Kadang-kadang saya juga bergantung, kadang enggak gitu ya, lupa. Makanya mesti terus dilatih setiap hari. Ya, kita harus jadikan ini sebuah gaya hidup mengikut Yesus. Ini prinsip memang saya diajarkan begitu gampang banget, saudara. Inilah yang Paulus tulis, saudara. Ternyata kitab Kolose itulah bicara tentang kitab pemuritan, saudara. Ya, begitu luar biasa Paulus. Makanya kadang-kadang saya rindu baca tentang bagaimana Tuhan bukakan lewat hamba-hamba Tuhan tentang kitab-kitab perjalanan seorang Paulus gitu ya. Yang powerful, ya saya berharap kita mengikuti apa yang sudah dia alami, bagaimana mengalami namanya finishing well. Saudara. Keren, saudara. Ya, keren banget, saudara. Nah jadi saudara, kalau kita udah praktek B1 dan B2, saudara. Apa B1-nya saudara? Sama-sama katakan, berjalan bersama Yesus. Yang kedua apa? Belajar kepada Kristus. Nah, inilah hasilnya B3, saudara. Ya, dan dilanjutkan di ayatnya gini, nextnya. Dan teruslah bertumbuh kuat dalam pengertianmu tentang iman, saudara. Ya, nah jadi saudara, inilah kalau kita lakukan B1 dan B2, ya, kita terus berjalan setiap hari bersama Yesus. Kita terus belajar kepada Yesus setiap hari, maka kita akan mengalami B3 berubah seperti Kristus, saudara. Ya, dibilang bahwa kita akan menjadi bertumbuh kuat, ya, serupa Kristus, saudara, makin dewasa dengan iman yang semakin teguh dan kuat, saudara. Dahsyat ya, saudara. Jadi saudara, kalau kita mau punya iman, saudara, jangan kita ngeden-ngedenin, saudara. Nggak akan jadi, saudara. Atau suara kita kenceng-kencengin, saudara. Nggak jadi iman. Nah, praktekkan 3 hal ini, saudara. Ya, maka otomatis itu kan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Makanya banyak orang Kristen ya imannya turun naik ya. Oh lagi mood baru naik, kalau lagi gak mood down gitu. Turun naik itu akhirnya turun jeblos ke jurang, hilang semuanya imannya, saudara. Makanya kadang-kadang kita disebut ada Kristen 7 up, saudara. Ya, ngejos kuat, begitu lama jos hilang. Ya, gasnya hilang. Nah hari ini saudara, kita mau jadi orang Kristen yang konsisten, amin saudara. Karena perjalanan rohani kekristenan itu bicara tentang konsistensi. Bukan siapa duluan, bukan siapa cepat, bukan saudara. Ya, sebuah perjalanan rohani, perjalanan seumur hidup kita, saudara. Itulah kita bisa mampu kalau kita mengikut Yesus, saudara. Ya, amin saudara. Nah jadi saudara lihat ya, kita rindu semua mengalami apa yang disebut berubah seperti Kristus, amin. Ya, nah jadi saudara, makanya kita harus sama-sama praktekkan hal ini, saudara. Ya, saudara ngerti 3 prinsip ini yang kita mau lakukan setiap hari sebagai pengikut Kristus, amin saudara. Jangan puas dulu, ada kuncinya, saudara. Gimana saya bisa mempraktekkan 3B ini, saudara? Ya, khususnya berjalan bersama Kristus sebagai manusia baru. Nah ini tema saya, baru terakhir. Kayak film belakangan diceritainnya, biar seru ya. Apa kuncinya yang harus kita lakukan supaya kita bisa berjalan hidup sebagai manusia baru, saudara? Kolose 3 ayat yang ke-1 berkata gini. Ini baru boleh terjemahan baru, saudara. Karena itu katanya, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Yesus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara. Nah jadi saudara, untuk kita bisa berjalan bersama Yesus, saudara, kita harus tahu dulu Yesus ada di mana kira-kira. Di dalam hati, benar. Tapi dia lagi di mana sekarang? Dia lagi di atas. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah kadang-kadang kita bingung, Yesus di mana? Di atas. Ngapain dia? Ya, nah itu saudara. Artinya apa di atas, saudara? Ya, kita harus dibilang apa? Kita harus disuruh cari perkara yang di atas. Nah ini, apa maksudnya, saudara? Perkara di atas, saudara. Ya, nah di atas itu bukan jarak gitu. Kadang-kadang kita melihat ke atas, pandanglah Yesus ke atas kita, gitu ya. Yang ada orang pandang terus ke atas terus, lehernya kecengklak bro.
gitu ya, ke atas terus gitu ya. Bukan jarak saudara, ya. Yang masuk di atas Paulus di atas di sini adalah inilah dimensi kehidupan yang lebih tinggi saudara. Ya, itu yang disebut dimensi roh. Ya, jadi saudara di dalam dimensi roh inilah di mana Yesus ada. Saudara. Nah, jadi saudara kalau jadi kita harus masuk ke alam roh. Ya. Nah, itulah hadirat Tuhan baru kita ketemu Yesus. Amin, saudara. Banyak orang ya baca firman ya. Dia udah baca firman kayak baca koran gitu ya. Dia nggak hidup dalam hadirat Tuhan. Ya nggak bisa ketemu Yesus gitu. Ya. Jadi kayak anak kecil gitu ya. Mau pergi ke sekolah. Ya tiba-tiba dia ketok pintu bapak. Pak, aku mau pergi minta ongkos dong pak. Tok kencing. Bapaknya lagi di dalam lagi pakaian. Oke nak tunggu ya. Begitu bapaknya buka pintu, loh kok mana anaknya? Udah pergi dulu. Bye pak, saya mau pergi ke sekolah. Nah kita ketemu Tuhan kayak gitu saudara. Ya, kita nggak hidup dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau saat teduh itu artinya ada waktu teduh di mana kita hidup dalam hadiratnya. Kita boleh tahu, kita mesti merasakan bahwa Yesus itu ada di dimensi alam roh. Kita mesti masuk saudara. Ya. Makanya itu mesti dilatih sering-sering. Ya. Supaya kita bisa mengalami hadirat Tuhan senantiasa. Bukankah kita tahu bahwa ketika selalu dalam hadirat Tuhan, nggak ada yang nggak membuat kita menjadi berhasil. Saudara. Karena itu kekuatan Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat, kita tahu begitu. Tapi kalau kita nggak tahu caranya, mungkin kita akan jadi Kristen sekali-sekali. Saudara. Ya sekali ketemu Tuhan lumayan dapat mujizat, besoknya enggak tahu lagi gimana, enggak saudara. Ingat ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan saudara. Setiap hari, setiap saat terjadi mujizat menyertai kita, amin. Keajaiban, segala yang mustahil saudara, enggak ada yang enggak bisa kita lakukan. Nah itu yang kita alamin saudara, hidup dalam anugerah ini. Ya, 2 tahun pernikahan kami itu seperti neraka ya. Aduh, ilah saya bilang saya kasih judul salah kawin judulnya gitu ya. Jadi adalah anugerah. Tahun ini kami udah 22 tahun ya. Nah, grafik pernikahan kami itu karena di dalam Tuhan. Itu waktu menikah misalnya titiknya di sini, abis menikah kayak neraka nih nyungsep ke sini ya. Terus cerai kan nggak boleh, kabur pernah dari rumah ya. Terus udah gitu. Tapi terus naik, nanti turun naik, tapi sekarang titiknya ada di sini. Jadi from the beginning sampai sekarang ya meningkat, tapi bukan berarti mulus. Konflik kami ada, kami masih manusia dengan karakter yang berbeda ya. Tapi indahnya karena kami berjalan setiap hari bersama Yesus, kami belajar dari Tuhan. Di situ kami belajar. Lihat tuh berjalan bersama Tuhan, kalau lagi kesel, aduh Tuhan hati saya sakit Tuhan, ngadunya ke Tuhan ya. Kalau nggak ngadu ke orang pemurid yang kita percaya gitu kan, nanti dia doakan. Abis itu kita belajar Tuhan bicara apa. Ya banyak hal yang Tuhan cabut koreksi dalam hidup saya adalah menuntut. Karena saya punya tuntutan-tuntutan gitu kan, jadi belajar dari Tuhan, Tuhan bilang dia gak pernah menuntut saya gitu ya. Satu hari ketika saya datang nyembah Tuhan, saya juga melihat betapa bobroknya, jeleknya adat saya gitu ya. Betapa saya begini amat ya Tuhan, saya udah 54 berarti 30 tahun lebih ya saya ikut Tuhan ya. Nah di situ saya merasa saya udah ikut Tuhan tapi kok begini ya adat saya masih bisa negative thinking, saya masih marah meledak gitu ya. Saya masih banyak hal dan di situ Tuhan ingatkan betapa dia terima saya tuh apa adanya, dia mengasihi saya. Dan ketika saya mengandalkan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu memampukan saya untuk mengasihi suami dan anak-anak saya dan saya Tuhan ajar tidak menuntut karena dia juga tidak menuntut saya. Itulah yang saya belajar setiap hari bersama Hasan ya kan untuk berjalan bersama Tuhan dan belajar dari firman, renungkan, lakukan, kadang gagal, kadang juga lupa saat teduh, bangkit lagi gitu ya. Setiap hari kita lakukan seperti itu ya. Nah, saat-saat ini anak-anak kami sudah mulai besar ya.
Dan pergumulannya banyak lagi, di situ saya frustasi gitu kan. Jadi saya kadang-kadang merasa gini, aduh Tuhan mimpi saya kayaknya harusnya indah ya. Hasan tuh selalu pulang sampai rumah jam 7 kurang. Jadi itu kehausan saya dulu, papa saya tuh nggak ada kalau malam di rumah. Jadi saya ngerasa gini, ini anak kurang apa lagi, apa-apanya jam 7 kurang udah sampai rumah, makan di rumah ini. Tapi kok kamu nggak mau sungguh-sungguh sih dalam Tuhan gitu ya, saya gregetan gitu ngeliat anak-anak saya ya. Kayaknya nggak bersyukur ya, dan itu hal yang menghancurkan hati saya ketika saya tidak melihat anak-anak saya tuh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena itu mimpi saya kecil. Nah, waktu saya datang sama Tuhan lagi, masuk hadirat Tuhan, Tuhan banyak bicara ya. Anak-anak saya, suami saya itu nggak ada yang milik saya, yang kamu pegang tuh mimpi kamu sendiri loh. Itu bukan mimpi saya, kata Tuhan gitu. Karena trauma kamu kecil, then you have your own dream. Dan dream kamu itu yang kamu kekeh harus jadi. Kenapa kamu gak pernah tanya, my dream tuh apa buat family kamu, dan itu yang kamu doakan. Jadi hari ini yang saya belajar dari Yesus adalah, saya berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidup suami saya, pernikahan kami, dan anak-anak saya. Itu yang doa saya selalu setiap hari senantiasa saya perkatakan. Jadi bukannya mimpi saya lagi. Dan waktu saya mulai serahkan kepada Tuhan, saya mulai bangkit. Tadinya saya mulai merasa down ya. Waktu saya mulai serahkan satu-satu ke Tuhan, puji Tuhan, anak saya yang pertama ya, dia sekarang tuh on fire banget dalam Tuhan ya. Dia mulai kuliah di Bandung. Dan dia ada di dalam satu komunitas, gerejanya lumayan anak-anak muda ya. Di situ Tuhan bikin dia mengalami personal encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang saya selalu doakan ya. Saya sangat rindu anak-anak saya. Jadi kami ini memang kelihatannya, oh Kristen apa, kayaknya baik-baik aja tuh ya. Di dalamnya tuh penuh pergumulan gitu ya. Jungkir balik kayak naik roller coaster sebenarnya. Tapi indahnya ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita penghiburan, pengharapan, iman, ya. Dan Tuhan kasih saya janji-janjinya, ya. Mungkin gak instan, tapi pasti gitu loh tujuannya. Ya itu yang saya sangat rasakan, dan yang terakhir juga setiap kita tujuannya semakin serupa seperti Kristus dalam karakter. Jadi saya pelan-pelan, saya mulai turunin standar saya, tidak menuntut adat-adat saya. Kalau menurut saya sih ya, saya pelan-pelan udah berubah, nggak tahu yang tahu Hasan lah ya dan anak-anak saya. Jadi saya merasa hidup di dalam Tuhan Yesus itu sangat indah. Ya, jadi jangan jadi orang Kristen biasa-biasa aja, tapi jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena Tuhan juga mau sungguh-sungguh dengan kita, dan pakai setiap kita, pulihkan setiap kita, dan jadi berkat dimanapun kita berada. Itu aja sharing saya, Tuhan berkati. Amin. Kalau saya nggak cari perkara yang di atas, saudara, apa yang terjadi perkara di dunia, saudara, di bumi, saudara. Berantem terus gitu ya. Tapi di situ yang saya kejar. Saya bagaimana saya mau bertumbuh lebih dewasa lagi. Jadi keserupaan itu memang sebuah perjalanan yang memang kita mesti hadapin. Seringkali masalah itu sebuah tantangan untuk kita bisa harus dilewati. Seringkali kita menghindar. Justru disitulah yang harus kita hadapi. Sebuah proses di mana Tuhan lagi belajar. Tapi kalau kita nggak tahu mau menghadapi, nggak tahu caranya, ya repot sih. Makanya hari ini saudara, mari kita mulai praktekkan prinsip 3B ini saudara. Paulus begitu powerful banget dalam memuridkan jemaatnya saudara. Kita mau juga khususnya di jemaat GSC ini, anugerah ini, menjadi orang-orang Kristen yang radikal saudara. Yang tidak hanya mengalami anugerah yang begitu besar itu, tapi membawa begitu banyak orang-orang, memuridkan, saling memuridkan saudara, sehingga menjadi satu rumah yang membatangkan kerajaan Allah yang hebat dan luar biasa. Amin saudara. Boleh kita sebentar, saya mau berdoa saudara. Boleh pemain musik diiringi supaya lebih mengalir. Ini keren banget pemain musiknya, beri tepuk tangan buat tim praise and worship-nya keren. Saya percaya hari ini saudara, mungkin ini hal yang udah basic, hal yang udah pernah kita dengar saudara, ya. Tapi itu begitu penting buat kehidupan kita hari-hari ini saudara.
Karena kita bisa merasakan apa yang kita jalani hari ini. Bukan hal yang mudah. Semua Tuhan goncang. Wow. Saya juga merasakan usaha bisnis saya. Tapi saya tenang aja. Kalau Tuhan beserta saya, situasi kondisi nggak akan mempengaruhi orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Tuhan akan kasih ide bagaimana menghadapi kehidupan ini, saudara. Tuhan banyak kasih ide saya, banyak banget. Bukan berarti saya nggak bingung gimana buka giro nih. Tunggakan, waduh semuanya merosot tajam. Tapi Tuhan, waktu saya cari perkara yang di atas, saya mulai datang di hadirat Tuhan. Ada begitu banyak jawaban dan kekuatan, saudara. Buat Tuhan memberikan satu ide, saudara. Satu perkataan, saudara. Itulah kekuatan yang mampu menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Amin, saudara. Nah, tergantung, saudara. Kan punya iman gak? Udah melakukan berjalan bersama Yesus belum setiap hari? Udah terus mengandalkan Dia belum tiap hari, saudara? Itu yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa hari ini, saudara. Biarlah anugerah itu semakin nyata. Biarlah Tuhan tunjukkan ada jalan yang baru untuk bisa menjadi pengikut Kristus. Karena Tuhan sudah buat rancangan rencana yang indah, yang besar, bahkan yang mulia bagi setiap anak-anaknya, khususnya di tempat ini. Supaya engkau terus berjalan. Berjalanlah bersama aku. Belajarlah kepada aku. Ada banyak hal yang Tuhan mau kita diajar. Supaya kita bisa menggenapi apa yang menjadi rancangan kehendaknya. Ada tujuan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Untuk kita capai. Lewat proses perjalanan kehidupan. Tuhan mau semua kita akan berubah seperti dia. Menjadi seperti Kristus. Apa yang Dia sudah lakukan di kayu salib, Tuhan mau nyatakan di bumi seperti di sorga. Itu buat jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja. Nyatakan bahwa jemaat ini tidak hanya mendengar tapi melakukan. Karena itulah dasar yang kuat yang dibangun di atas batu karang. Yang gak akan pernah goyah apapun yang dihadapi, tantangan apapun. Tapi biarlah Tuhan berkat-Mu berlimpah, mengalir kasih karunia-Mu yang tak pernah habisnya, rahmat yang selalu baru nyata buat jemaat tempat ini, dan damai kasih sejahtera menyertai jemaat ini senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin.